kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Siapa yang tak tersentuh oleh nama Paul Pogba? Pria Prancis ini bukan sekedar nama di lapangan hijau. Ia adalah simbol talenta luar biasa, harapan besar, dan sayangnya jatuh bangun yang menyayat hati. Dianggap sebagai salah satu pesepak bola terbaik dunia, bahkan mungkin yang terhebat di generasinya, Pogba membawa cerita yang penuh gairah, kejayaan, dan luka yang sulit dilupakan. Lahir pada 15 Maret 1993 di Lagny-sur-Marne, Prancis, dari rahim Yumo Ribah dan Cinta Fasu Antoa. Pogba kecil adalah anugerah bagi pasangan muslim asal Conakry, Guinea. Di usia 6 tahun, ia melangkah ke dunia sepak bola bersama US Rossi-Ombri, hanya beberapa mil dari rumahnya. Di balik setiap tendangannya, ada ibunya, sosok penuh kasih yang tak kenal lelah mendukung mimpi anaknya. Berkat tangan lembut itu, Pogba menjelma menjadi bocah yang tak hanya bermain bola, tapi hidup bersama bola. 7 tahun kemudian ia melangkah lebih jauh ke akademi profesional pertama, US Torcy, membuktikan bahwa bakatnya bukan isapan jempol. Jiwa kepemimpinannya bersinar terang. Di usia 13 tahun, Pogba sudah mengenakan ban kapten di US Torcy. Penampilannya yang memukau di Le Havre akhirnya menarik perhatian raksasa sepak bola. Sir Alex Ferguson, legenda hidup Manchester United, tak bisa menahan diri. Pada 2009, tim Setan Merah mengelurkan tangan kepada Pogba, sebuah panggilan yang mengubah hidupnya. Namun di balik gemerlapnya, ada kontroversi. Manajemen United terkejut karena tim scouting ternyata telah menawarkan kontrak tanpa sepengetahuan mereka. Drama kecil itu hanyalah awal dari roller coaster emosional Pogba. Berjalannya waktu, sebenarnya Pogba cukup berprestasi menorehkan tinta emas bersama tim muda Setan Merah, yang mana pada Januari 2012 sukses memenangkan gelar Youth Cup di tim Manchester United Under 18. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sebuah kontroversi terjadi kembali pada tahun 2012 di usia 19 tahun. Pogba membuat keputusan yang mengguncang dunia, menolak kontrak baru dari United dan memilih pergi ke Juventus. Konflik dengan Sir Alex Ferguson yang menjadi pemicunya. Pogba merasa terkekang, minim kesempatan, dan tak dihargai. Ia meninggalkan Manchester United dengan hati penuh luka, tapi juga tekad membara. Di Turin, Pogba menemukan kebebasan. 4 tahun gemilang bersama Juventus menghadiahkannya 4 gelar Serie A berturut-turut dan 2 trofi Coppa Italia. Ia bermain dengan jiwa, menari di lapangan, dan membuktikan bahwa kepergiannya dari Manchester United bukan akhir, melainkan awal kebangkitan. Hingga akhirnya, pada tahun 2016, panggilan pulang dari Jose Mourinho membawanya kembali ke Old Trafford. Kembalinya Pogba adalah reuni yang penuh harap dan tekanan. Pada musim pertamanya setelah berpisah selama 4 tahun dengan Manchester United, yaitu musim 2016-17, menjadi bukti kehebatannya. Bersama Zlatan Ibrahimovic, Pogba mengantarkan Manchester United meraih Liga Eropa dan Piala Liga. Lapangan menjadi panggungnya, dan sorak-sorai fans menjadi nyanyian pengantar kemenangan. Dalam masa-masa kejayaannya sebagai pesepak bola yang digadang-gadang bakal menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia, Lapios, julukan yang disematkan pada Pogba, mampu memanfaatkan momentumnya. Puncak kejayaan Paul Pogba tercipta di Piala Dunia 2018 di Rusia bersama timnas Prancis. Pogba berperan penting dalam kesuksesan timnas Prancis di ajang tersebut. Kontribusinya untuk timnas Ayam Jantan sangat tampak dalam berbagai momen selama perhelatan paling bergengsi di sepak bola itu berjalan. Pogba berperan sebagai tokoh kunci di lini tengah, menggabungkan kehadiran fisik, keterampilan teknis, dan kecerdasan taktis. Kemampuannya untuk memecah serangan lawan dan transisi permainan dari bertahan ke menyerang sangat penting dalam strategi Prancis secara keseluruhan. Dia bukan sekedar gelandang, tapi dia adalah jantung Ayam Jantan. Setiap sentuhannya penuh makna, setiap umpannya membawa harapan. Dalam hal ini Paul Pogba sering dianggap mirip dengan Andrea Pirlo.
Bahkan, memungkinkan pelatih Didier Deschamps untuk menggunakan pengaturan taktis yang berbeda. Ia mampu bermain dalam berbagai peran, beradaptasi dengan kebutuhan tim berdasarkan lawan. Golnya di final melawan Kroasia bukan hanya angka di papan skor, tapi sejarah Pogba menjadi pemain Manchester United pertama yang mencetak gol di final Piala Dunia. Bila melihat Paul Pogba kala itu, dapat disimpulkan bahwa dirinya sebenarnya sedang dalam masa terbaiknya dan harus diakui, baik di klub maupun untuk timnas ayam jantan, peran Pogba sangat penting. Bahkan Didier Deschamps menganggap Pogba adalah gelandang modern dengan paket lengkap, dan dunia sepakat Labios sedang berada di puncak dunia. Tapi, seperti kisah epik manapun, kejayaan sering diikuti oleh badai. Pujian dari fans, kemudian rekan-rekan, hingga pelatih membuat Pogba mendapatkan gelar sebagai salah satu gelandang terbaik dalam 2 dekade terakhir. Tapi rupanya dari sana, penurunan karir seorang bintang Prancis mulai menurun. Sejak kembali ke United pada 2016, Pogba menghadapi tekanan tak manusiawi. Ketika itu usia Pogba baru 23 tahun, dan untuk pemain berusia muda dengan nilai transfer yang begitu besar, bisa membuat mental para pemain terganggu. Terlebih jika penampilannya sedang tidak bagus. Pemain itu akan merasa tertekan atas bandrol transfer tingginya. Nemanja Vidic, legenda United, bahkan menyebut nilai transfer itu bisa menghancurkan mental pemain muda. Tidak adanya bimbingan dari para pemain senior yang ada di skuad Setan Merah juga menjadi salah satu penyebabnya. Pada ruang ganti yang dikenal saat masih Sir Alex Ferguson memimpin, para pemain seperti Ryan Giggs dan Paul Scholes adalah panutan sementara ketika era Jose Mourinho. Pemain bintang diberikan kebebasan pada ruang ganti karena sering dianggap menjadi satu-satunya pemain penting di tim. Pada sisi yang lain, pelatih seperti Jose Mourinho adalah tipikal pelatih yang pragmatis saat di lapangan. Dirinya akan meminta para anak asuhnya untuk menjalankan taktiknya, sekalipun itu taktik kotor. Dalam hal ini, Pogba tidak memiliki kebebasan bermain seperti saat ia berada di Juventus dan timnas Prancis. Alhasil, itu membuat penampilannya kian menurun. Problem yang dialami Pogba sendiri tidak sampai di sana. Jika melihat hubungan sosialnya sebagai pemain, Pogba kerap kali berseteru dengan pihak manajemen. Hubungan antara Pogba dan Mourinho seringkali dipenuhi dengan ketegangan. Mourinho secara terbuka mengkritik Pogba terkait kinerja dan komitmen lainnya. Salah satu momen terkenal adalah ketika Mourinho mencabut kapten tim Pogba dalam beberapa kesempatan, serta komentar tentang kurangnya konsistensi Pogba. Hal ini mencapai puncaknya pada tahun 2018 ketika Mourinho dan Pogba terlibat dalam perselisihan terbuka yang akhirnya berujung pada pemecatan Mourinho pada Desember 2018. Sama halnya ketika Pogba kembali pulang ke Juventus pada tahun 2022 yang kala itu Bianconeri dipimpin oleh Massimiliano Allegri. Meskipun secara umum hubungan Pogba dan Allegri terlihat baik selama waktu mereka bersama, masalah bisa muncul ketika Pogba kembali ke Juventus. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa struktur taktis Allegri bisa saja membatasi permainan kreatif Pogba dan menyebabkan ketegangan pada ruang ganti pemain. Selain itu, bahkan dengan agen kelas dunia seperti Mino Raiola, Pogba sendiri sering bersitegang. Mino Raiola sebagai agen telah menjadi perwakilan utama Pogba dalam berbagai transaksi, termasuk transfer dari Juventus ke Manchester United pada 2016. Namun ada momen ketika keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang langkah-langkah karir Pogba. Misalnya, Raiola seringkali mengungkapkan pendapatnya di media tentang masa depan Pogba yang kadang dianggap tidak sesuai dengan keinginan Pogba sendiri. Salah satunya adalah kepindahan kembali dari Manchester ke Juventus. Raiola dikenal karena pernyataannya yang terang-terangan tentang klub-klub dan situasi kliennya. Kadang-kadang komentar Raiola dianggap kontroversial dan dapat menciptakan ketegangan. Beberapa pernyataan yang dia buat tentang keinginan Pogba untuk meninggalkan Manchester United membuat fans, klub, dan bahkan Pogba sendiri merasa tak nyaman. Namun dalam hal ini, memang fans Setan Merah juga merasa Pogba tidak mampu tampil konsisten dengan bermain di Inggris. Di luar masalah sepak bola, nyatanya Paul Pogba adalah tipikal pemain yang sering cedera, dan kalau ditotal cederanya terhitung 364 hari. Melihat pada data transfer market, Pogba telah melewatkan 364 hari di bekap cedera selama musim 2022-2023. Dan bila dihitung, itu adalah jumlah yang sama
dengan 1 tahun penuh kalender. Cedera yang dialami oleh Pogba sendiri sangat beragam, mulai dari cedera lutut, cedera meniskus, cedera hamstring, cedera paha, cedera selangkangan, sampai cedera otot perut. Yang terparah dari seluruhnya adalah cedera lutut yang mengharuskannya dioperasi. Pogba absen 143 hari gara-gara cedera yang satu ini. Seperti efek domino, penampilan yang tidak konsisten di klub lambat laun nyatanya membuat Paul Pogba kian tidak produktif di timnas Prancis. Setelah sukses bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2018, Pogba berharap dapat mempertahankan posisinya di skuad utama. Namun serangkaian penurunan performa yang mengganggu karirnya di klub juga berdampak pada posisi dan kontribusinya di timnas. Dalam kualifikasi dan kompetisi internasional berikutnya, pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, mulai mempertimbangkan opsi-opsi lain untuk lini tengah tim. Dengan destinasi yang tidak pasti di klub, kontribusi Pogba di timnas Prancis semakin menyusut. Di momen-momen krusial, Pogba sendiri tidak lagi bisa diandalkan untuk melakukan penetrasi atau memberikan assist yang biasa ia lakukan. Momen bersejarah di Piala Dunia 2018 tampak semakin jauh ketika publik mulai melihat performa yang tidak konsisten. Upaya Pogba untuk kembali ke performa terbaiknya seakan menemui jalan buntu, dan hanya menjadi bayang-bayang dari pemain yang pernah cemerlang. Puncak dari semua kontroversi yang menimpa Pogba adalah kasus doping yang membuatnya terkena sanksi. Tindakan ini tidak hanya mencoreng nama baiknya, tetapi juga reputasi klub dan negara yang diwakilinya. Akibatnya, Pogba dijatuhi sanksi larangan bermain yang membuatnya terpaksa absen dari ajang sepak bola profesional untuk jangka waktu yang tidak pasti. Nama besar yang ia bangun dengan keringat dan air mata kini ternoda. Fans yang dulu memujanya kini memandangnya dengan kekecewaan. Kasus ini membuat banyak pihak, baik penggemar maupun analis, mempertanyakan masa depan Pogba. Karirnya yang semula menjanjikan kini berada di ambang kehancuran, dan nama besarnya semakin samar seiring dengan waktu. Ini bukan hanya penghalang bagi dirinya secara pribadi, tetapi juga dampak yang lebih luas terhadap dunia sepak bola. Pogba sendiri setelah mendapati bahwa dirinya dinyatakan positif doping, membela diri dengan menyatakan bahwa ia bukanlah seorang yang culas, dan ia sendiri sempat dihujani berita negatif dan sorotan media yang intens. Pogba merasa terasingkan dari dunia yang ia cintai, yaitu sepak bola. Momen-momen di lapangan yang biasanya dipenuhi kegembiraan kini berubah menjadi kenangan pahit. Di tengah kesulitan ini, Pogba mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pertama, ia mulai fokus pada rehabilitasi fisik dan mental. Pogba berusaha untuk tetap aktif dengan berolahraga, meskipun ia tidak dapat berkompetisi di level profesional. Dia melibatkan diri dalam berbagai kegiatan latihan pribadi dan konseling untuk menjaga semangatnya. Selain itu, Pogba berusaha untuk menjernihkan namanya. Dia mengklaim bahwa ia tidak mengetahui secara jelas tentang zat yang terdeteksi dalam sampelnya. Dalam serangkaian wawancara, Pogba berusaha menyampaikan pandangannya tentang situasi ini dan meminta pengertian dari publik. Dia mengingatkan penggemar bahwa di balik setiap keputusan ada cerita yang lebih dalam. Pogba juga terus menjalani komunikasi dengan sesama pemain dan mantan rekan setimnya seperti Marcus Rashford, Antoine Griezmann, hingga Kylian Mbappe. Mereka memberikan dukungan moral dan berbagi pengalaman mereka sendiri dalam menghadapi masa-masa sulit. Sebagai pelarian dari statusnya yang saat ini tidak memiliki klub, Pogba sempat mendapat peran sebagai pelatih tim muda dalam film Prancis berjudul Four Zeros, sequel dari film Three Zeros yang sukses besar saat tayang 2002. Pogba telah menjalani proses pengambilan gambar di Paris pekan lalu, dan filmnya direncanakan rilis pada April 2025. Ia bisa bebas melakukan ini karena sedang menjalani hukuman larangan bermain 4 tahun selesai terbukti menggunakan doping. Dari segi mata hukum, Badan Anti-Doping Italia atau NADO menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 4 tahun untuk Pogba yang berlaku secara global. Gajinya di Juventus langsung turun ke level minimum dan tak boleh berlatih bersama rekan setimnya. Kasus serta kontroversi dari Paul Pogba sendiri memberikan banyak pelajaran. Utamanya, bahwa psikologi seseorang dapat mempengaruhi karir seorang pesepak bola, dan faktanya, mencari stress coping dari rasa frustasi sangatlah penting. Terjebak dalam kasus doping kemudian performa terus menurun, jelas bukanlah tekanan yang biasa. Ekspektasi dan harapan dari para penggemar menjadi kecewa berat.
Mungkin dengan adanya larangan bermain, si gelandang ajaib Prancis ini bisa kembali menemukan permainannya kembali. Sebelum menjalani periode kelam, Pogba dikenal sebagai gelandang kelas dunia yang pernah meraih sejumlah gelar bergengsi. Namun tekanan, cedera, dan kontroversi telah merenggut mahkotanya. Kini usianya tak muda lagi, Pogba berdiri di persimpangan. Akankah ia bangkit kembali atau tenggelam dalam bayang-bayang masa lalunya? Satu yang pasti, Paul Pogba bukan sekedar nama. Ia adalah cerita tentang mimpi, keberanian, dan kerapuhan manusia. Dan di hati setiap penggemar ada doa kecil agar ia menemukan jalan pulang ke lapangan, ke kejayaan, ke dirinya yang dulu.